Bapak Ibu, saya akan sharing saja terkait sadar budaya risiko, yaitu membangun budaya risiko untuk meningkatkan kinerja dan ketahanan bisnis. Mas, lanjut Mas. Cukup bersedia. Nah ini ya, mengapa risiko menjadi perhatian? Dunia perkebunan dan industri pengolahan saat ini menghadapi ketidakpastian yang semakin kompleks. Di antaranya perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, gangguan operasional, perubahan regulasi, tuntunan mutu pelanggan, transformasi digital, ESG dan sustainability. Ya kan? Mengapa budaya risiko itu penting? Nah, budaya risiko itu penting karena untuk mendukung keputusan supaya menjadi lebih baik, operasional lebih andal, kinerja meningkat, kepatuhan dan keberlanjutan bisnis. Risiko dalam persepsi bisnis, ya, risiko itu ya ketidakpastian, risiko keputusan hasil. Lanjut Mas. Sadar budaya risiko, budaya kerja yang mendorong setiap insan perusahaan untuk mengenali potensi risiko sejak dini, memahami dampak terhadap pencapaian tujuan perusahaan, mengambil keputusan yang mempertimbangkan risiko, melakukan tindakan pengendalian secara tepat dan berkelanjutan, membangun organisasi yang tangguh, adaptif dan berkelanjutan. Nah, budaya risiko mendukung pencapaian kinerja. Tanpa budaya risiko, keputusan bersifat reaktif, masalah diketahui setelah terjadi, pengendalian tidak konsisten, kerugian berulang. Apabila budaya risiko itu kita manfaatkan, maka akan berdampak pada risiko dikenali lebih awal, keputusan lebih cepat, pengendalian lebih efektif, kinerja lebih stabil, perbaikan secara berkelanjutan. Nah, prinsip budaya sadari 5 prinsip ya. Prinsip pertama itu proaktif, kedua terbuka, ketiga bertanggung jawab, keempat kolaboratif, kelima perbaikan berkelanjutan. Sadari dalam rantai nilai PPN. Budaya risiko harus hadir di seluruh rantai bisnis. Misalnya kan di pembibitan, risiko bibit, di kebun, risiko produktivitas dan penyakit, di transportasi, risiko keterlambatan bahan baku, pengolahan, risiko mutu dan downtime, gudang, risiko kontaminasi. Nah, pelanggan itu risiko keluhan pelanggan. Nah, top risk perkebunan biasanya itu kan terkait dengan produksi, operasional, hama dan penyakit, K3 dan lingkungan. Oke, Mas. Nah, tadi ya pengolahan, teknik, terus risiko pendukung bisnis, SDM, kepatuhan, keuangan, teknologi informasi dan ESG. Nah, efek domino risiko kan itu. Contohnya ini kan, contoh-contohnya yang menimbulkan dampak ini kan curah hujan, produksi kebun turun, pasokan bukan berkurang, utilitas pabrik menurun, biaya produksi meningkat, target RKAB tidak tercapai. Nah, ini kan DWS kita harus mendeteksi sejak dini risiko-risiko yang bakal terjadi. Jelas? Ini kan? Jadi itu DWS menuju pengelolaan risiko. Kita harus mendeteksi risiko sejak dini tadi untuk meminimalisir risiko. Ini peran tiap insan dalam budaya sadari ya. Seluruh karyawan mempunyai peran yang sama. Asisten kepala ataupun manajer unit masing-masing mempunyai peran untuk meminimalisir risiko yang bakal terjadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.